Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Silakan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga kita tadi pelajaran yang belajar. Amin, amin. Baik anak-anak, ibu absen dahulu ya. Mbak Satu, Mbak Tika, Mas Alvin. Ya, berarti di sini semua masuk semua ya. Jadi ibu mau ingatkan, apakah anak-anak hari ini siap untuk belajar? Siap. Silakan kerapian dan lihat apakah di sekitarnya ada sampah-sampah. Buat renten kalau. Ada ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, dilanjutkan ya. Ya. Untuk ingat materi kemarin, apakah kalian ada yang ingat materi apa yang diajarkan di kemarin? Saya tuh Ya. bukan surat resmi. Ya, kemarin terima kasih ya Mbak ya. Kemarin kita sudah membahas materi apa? Surat resmi. Surat resmi ya. Nah, hari ini materinya meneruskan yang dari kemarin dan hari ini kita fokus pada perbedaan surat resmi dan surat pribadi ya. Dan nanti kita menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok ya. Anak-anak, apa pentingnya mempelajari surat resmi dan surat pribadi? Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Oh iya, Mas Alvin, silakan. Satu, surat resmi sebagai alat komunikasi formal. Surat resmi digunakan dalam lingkup pekerjaan, instansi atau bisnis untuk pemberitahuan, izin atau instruksi. Dua, surat pribadi untuk menjaga hubungan interpersonal. Memungkinkan Anda untuk terhubung secara pribadi dengan teman, keluarga, atau kerabat, mengekspresikan perasaan, berbagi kabar, dan mempererat tali silaturahmi. Ya, terima kasih atas jawabannya dari Mas Alvin. Tepuk tangan ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, tujuan pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan ciri-ciri surat pribadi dan surat resmi berdasarkan teks yang dibaca ya. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan unsur dan struktur surat pribadi dan surat resmi. Yang ketiga, menjelaskan kaidah penggunaan bahasa pada surat pribadi dan surat resmi. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Ya. Apa tujuan surat pribadi dan surat resmi itu dulu? Ya, tujuan surat pribadi dan surat resmi yaitu surat pribadi bertujuan untuk komunikasi personal, sedangkan surat resmi itu bertujuan untuk kepentingan tugas atau urusan resmi. Ya, terima kasih Mbak Tika ya atas jawab pertanyaan yang bagus sekali ya. Setelah kita mempelajari materi ini, kalian nanti dapat menjelaskan perbedaan surat resmi dan surat Pribadi. dan menjelaskan ciri-ciri, kemudian dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu setiap kelompok perwakilan untuk mempresentasikan di depan kelas. Ya, dia akan menampilkan contoh surat pribadi dan surat resmi. Siapa yang mau membacakan? Ini surat resminya. Saya Bu. Oh iya, silakan Mas. Pemerintah Kabupaten Kediri, Dinas Kesehatan, Jalan Pamenang nomor 1 Jayapura, nomor 005 8235 418, 25 2017. Sifat penting lampiran 1 lembar. Perihal undangan Kediri 12 Juni 2017 kepada yang terhormat peserta seleksi enumerator Risnaker 2017 terlampir di tempat. Mengharap kehadiran Bapak Ibu saudari saudara-saudari serta seleksi enumerator riset ketenangan di bidang kesehatan tahun 2017 untuk mengikuti wawancara sesuai jadwal maksud hari tanggal sesuai jadwal terlampir pukul 9.00 sampai 14.30 WIB tempat Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Demikian atas jawabannya disampaikan Mas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Kabidang SDK Pembina. Ya, terima kasih ya Kak ya Mas ya atas pembacaannya ya. Ini dilanjutkan surat pribadi. Ya, siapa yang mau membacakan? Oh ya, silakan Mbak. Temanku Jojo, aku sengaja menulis surat ini
misbah dan sama Mbak surat resmi dan surat pribadi ya. Terus kemudian perbedaannya apa ya antara surat resmi dan surat pribadi tadi? Ya, siapa yang bisa mengidentifikasi? Ya, silakan. Perbedaan surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi Surat menggunakan resmi menggunakan kop surat, nomor surat, perihal dan lampiran kalau. Surat pribadi tidak menggunakan kop dan nomor surat. Untuk bahasa, yaitu surat resmi menggunakan bahasa baku, formal dan tegas. Sedangkan surat pribadi menggunakan bahasa yang lebih santai dan tidak baku. Tujuan surat pribadi bertujuan untuk berkomunikasi personal, sedangkan surat resmi bertujuan untuk kepentingan tugas atau urusan resmi. Ya, terima kasih ya Mbak ya atas apa penjelasan dan mengidentifikasi surat resmi dan surat tidak resmi. pribadi ya. Anak-anak ya, mesti lanjutkan sekarang kalian akan membuat apa kelompok ya. Yang sebelah sini kelompok berapa? Dua. Ini tiga. Yang belakang? 1, 2. Satu. Maafkan anak, pengertiannya Ibu jelaskan tugas hari ini ya. Tugas kalian yang pertama, kalian membuat clipping perbedaan surat resmi dan surat Tidak. pribadi ya. Mengerjakan cara kelompok. Jadi membuat satu ya. Tugas kedua, membandingkan kedua jenis surat dengan pengisi tabel perbedaan ya. Mengidentifikasi ciri-ciri yang menonjol pada masing-masing surat ya. Sebelum dibagikan, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, mesti dibagikan tugasnya ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah ya? Jadi nanti diskusi, jangan lupa diskusi apa? Surat pribadi dan surat resmi. Kemudian di bawahnya apa dikasih keterangan kolom ya? Oh, tidak benar. Bos, keterangan ya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oh, ya. Maju satu ya. Ya. Anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan dari kelompok 1, 2, 3, 4. Siapa dulu yang maju ke depan? Kelompok 1 untuk maju ke depan. Aku akan memperhatikan surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi tujuan kepentingan formal kedinasan atau institusi format dan struktur mengikuti format baku dengan bahasa santai tidak baku dan tugas penerima sahabat keluarga atau orang ketiga. Contoh surat ucapan ulang tahun, surat untuk sahabat atau surat ya. Terima kasih Mas ya. Luar biasa ya. Apakah ada yang ditanyakan atau menambahin? Ada? Kalau tidak ada, dilanjutkan ya. Dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan hasil dari kami, hasil tugas dari kelompok 2. Struktur surat resmi tujuan kepentingan formal, profesional atau dinas. Surat pribadi komunikasi personal atau informal. Bahasa baku, formal, sopan dan sesuai kaidah bahasa yang baik dan benar. Untuk surat pribadi, surat ucapan ulang tahun, surat permintaan maaf dan surat desinfektan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih dari kelompok 2. Beri tepuk tangan. Ya. Selanjutnya dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 3, yaitu surat resmi. Tujuan kepentingan formal kedinasan atau institusi, format dan struktur. Mengikuti format baku dengan kop surat, nama surat, perihal dan lampiran. Bahasa formal, baku dan sopan. Penerima untuk sahabat atau surat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kita sudah membuat apa? Clipping ya, clipping perbedaan surat pribadi dan surat resmi. Sekarang hasilnya ditempel di papan tulis. Nanti dinilai ya, silakan. Inilah hasil dari apa? Hasil diskusi hari ini ya. Ini dari kelompok 1 ya, sudah bagus sekali. Kita beri tepuk tangan ya. Bagus sekali ini dari kelompok 2. Hasil karya dari kelompok 3. Terima kasih ya. Alhamdulillah kita sudah membuat clipping ini ya. Semuanya bagus-bagus semuanya. Baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Untuk Mbak Nara, silakan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Perbedaan pokok struktur. Surat resmi menggunakan kop surat, nomor surat, bendera dan lampiran. Surat pribadi tidak menggunakan kop dan nomor surat. Bahasa. Surat resmi menggunakan bahasa baku, formal, dan lugas. Surat pribadi menggunakan bahasa yang lebih santai dan tidak baku. Tujuan. Surat pribadi bertujuan untuk komunikasi personal, sedangkan surat resmi bertujuan untuk kepentingan tugas atau urusan resmi. Ya, terima kasih untuk kesimpulannya Mbak Nara ya. Yuk dilanjutkan ya. Anak-anak, ibu lanjutkan dengan pertanyaan ya untuk pemahaman kalian ya. Siapa yang tahu perbedaan surat resmi dan tidak resmi? Saya Bu. Ya. Pengertian surat pribadi. Surat yang isinya bersifat pribadi dan dikirimkan secara pribadi pada orang lain. Misal, teman, keluarga, dan lain-lain. Pengertian surat resmi. Surat yang isinya bersifat resmi, dikeluarkan oleh instansi, lembaga, atau perusahaan, dan ditujukan pada instansi lain, individu atau masyarakat. Ya, terima kasih Mbak atas jawabannya ya. Jadi Mbak, yang kelompok ini sudah paham ya? Sudah. Terus dilanjutkan. Lanjutkan pertanyaan yang kedua ya. Apa tujuan surat resmi dan surat pribadi? Siapa yang tahu angkat tangan? Oh iya, silakan Mbak. Surat pribadi bertujuan untuk komunikasi personal, sedangkan surat resmi bertujuan untuk kepentingan tugas atau urusan resmi. Ya, terima kasih untuk jawabannya ya. Tepuk tangan untuk Mbak Sanya ya. Baik anak-anak, tugas kalian di rumah yaitu membuat surat pribadi dan surat resmi, kemudian ditempel di kertas buffalo. Besok dikumpulkan ya kepada putri. Seperti ini. Tapi ini kan apa di sekolahan. Nanti kalian mencari di internet atau di apa itu di rumah kan ada biasanya ada undangan ya. Ada undangan dari RT RW. Itu kan banyak bapaknya dikasih ya. Ya. Maka di kertas ya. Besok dikumpulkan ya. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan berganti topik yaitu membahas surat niaga ya. Nanti kita akan mengidentifikasi ciri-ciri surat niaga ya. Dan hari ini Bu akan terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya sudah apa itu berpartisipasi aktif dan mengerjakan dengan baik. Dan untuk kelompok 1 Mesti beri hadiah karena tadi sudah memberikan apa jawaban juga ya. Untuk Mas Baro, silakan maju ke depan. Semangat ya, semangat ya, aktif ya. Atas keberaniannya dan pertanyaannya ya untuk hari ini ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bersama doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin.